Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anak kelas 9 MTSN UTBS Kudus yang saya banggakan, untuk materi kali ini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, untuk materi selanjutnya berhubung dalam kitab materinya sudah habis, saya ambilkan materi di luar kitab. Ini mungkin materi pada kelas 7 atau kelas 8 kemarin. Ini bagi yang sudah tahu supaya pengetahuannya tambah lengket di hati. Kalau yang lupa bisa untuk pengingat. Untuk materi kali ini langsung saja, yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Jadi di antara kalian mungkin sudah banyak yang tahu tentang apa itu arti jamak dan qashar. Di sini akan saya jelaskan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di akhir. Untuk pengertian jamak, sholat jamak yaitu mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, baik dilakukan pada waktu yang pertama ataupun dilakukan pada waktu yang kedua. Jadi mengumpulkan dua sholat yaitu sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, dilakukan pada waktu yang pertama disebut jamak takdim, kemudian kalau dilakukan pada waktu yang kedua disebut jamak takhir. Itu pengertian dari jamak. Kemudian untuk pengertian qashar sendiri, meringkas atau memperpendek sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam sholat qashar, sholat yang bisa diqashar ini hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat. Jadi selain sholat yang jumlahnya 4 rakaat tidak bisa diqashar. Jadi 4 rakaat yaitu zuhur, asar, dan isya. Selain itu misalkan zuhur, subuh. Jadi subuh jumlahnya 2 rakaat tidak bisa diqashar. Kemudian maghrib jumlahnya 3 rakaat juga tidak bisa diqashar. Jadi dalam pengertian sholat qashar, yang bisa diqashar hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat saja. Kemudian mengenai syarat-syarat, yang pertama yaitu syarat jamak takdim. Jadi di sini dalam pelaksanaan jamak takdim ada 5 syarat yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, niat jamak takdim ketika melakukan sholat yang pertama. Jadi misalkan kita melakukan jamak takdim zuhur dan asar. Jadi ketika kita melakukan sholat zuhur, sholat yang pertama, dalam niat harus disertai menjamak. Jadi mengumpulkan dua sholat tadi. Jadi ketika dalam niat kok tidak ada niat jamaknya, maka sholatnya tidak jamak namanya. Jadi namanya sholat ada, sholat biasa. Jadi sholat yang biasa kita lakukan itu niatnya kan tidak ada jamaknya. Jadi kalau kita memang menginginkan untuk mengumpulkan atau menjamak sholat, dalam niat harus disertai niat jamak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tartib. Jadi tartib artinya urut. Jadi berurutan antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Misalkan kita jamak takdim zuhur dan asar, sholat yang pertama kita lakukan yaitu harus sholat zuhur dulu, kemudian baru sholat asar. Tidak bisa sholat asar dulu kemudian sholat zuhur diakhirkan, tidak bisa. Jadi karena ini memang syarat melakukan jamak takdim yaitu tartib, sholat yang pertama dahulu, kemudian sholat yang kedua. Kalau misalkan zuhur asar, ya kita melakukan sholat zuhur dulu, atau kita jamak takdim maghrib dan isya, yang dilakukan yaitu sholat maghribnya dulu, setelah selesai baru kemudian kita melakukan sholat isyanya. Kemudian yang ketiga, mualah. Mualah ini kalau bahasa Jawanya nuli-nuli. Jadi antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua tidak dipisah dengan waktu yang lama.
Jadi ketika sholat pertama selesai, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian langsung berdiri melanjutkan sholat yang kedua. Jadi ada ulama yang mengatakan jarak antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua ini tidak lebih dari waktu yang kira-kira cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ini perkiraan saja, jadi perkiraan antara waktu sholat yang pertama dan yang kedua jangan sampai melebihi waktu yang cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat. Kalau keterangan dalam kitab secara umum itu jangan dipisah waktu yang lama secara urf. Jadi urf itu ya dilihat orang banyak. Artinya kalau dilihat orang banyak kira-kira waktu yang segitu itu masuk waktu pendek atau waktu yang lama. Jadi ini agak sulit kalau memang sudah masuk uruf ini memang agak sulit. Jadi untuk lebih mempermudah kita bisa mengira-ngira, yang penting jangan sampai melebihi waktu yang cukup untuk melakukan 2 rakaat. Kemudian yang keempat, masih berstatus musafir ketika melakukan sholat pertama sampai masuk waktu sholat yang kedua. Jadi ketika kita melakukan 2 sholat tadi, misalkan jamak takdim, zuhur dan asar, maka 2 sholat tersebut, ketika kita melakukan 2 sholat tersebut, kita harus masih berstatus musafir. Jadi harus masih berstatus musafir, jangan sampai kita sudah sampai rumah, kemudian kita baru jamak takdim, ini tidak bisa, karena ketika kita sudah sampai rumah, ini status musafirnya sudah hilang. Jadi 2 sholat tadi harus berstatus musafir semua. Jadi misalkan sholat yang pertama, kita melakukan sholat duhur masih berstatus musafir. Kemudian ketika kita melakukan sholat yang kedua, status musafir kita sudah hilang, ini tidak bisa. Karena memang syaratnya harus kedua sholat yang dijamak ketika melaksanakan kita harus masih berstatus musafir. Kemudian yang kelima, kedua sholat harus dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Ini salah tulis ini ya. Yang kelima, yang terakhir, kedua sholat harus dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jadi ketika jamak takdim, ini 2 sholat harus dilakukan pada waktu yang pertama. Tidak bisa, jadi misalkan gini ya, kalau misalkan kita melakukan jamak takdim kebetulan di akhir waktu, jadi jamak takdim zuhur dan asar. Sholat zuhur sudah selesai, kemudian kita berdiri lagi menuju sholat asar dengan niat jamak takdim tadi. Kemudian di tengah-tengah sholat asar kita ragu apakah waktunya sudah keluar. Ini jangan-jangan waktunya sudah keluar. Jadi di kejauhan ada suara azan atau ada tanda-tanda yang menunjukkan waktunya keluar, atau kita yakin kalau waktu kita melaksanakan sholat asar tadi waktunya memang benar-benar sudah keluar, maka sholatnya batal. Jadi sholat yang kedua ini batal karena tidak memenuhi syarat yang kelima, yaitu kedua sholat harus dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Itu tadi 5 syarat jamak takdim. Kemudian yang selanjutnya syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir cukup ada 2, yaitu yang pertama niat jamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Artinya niat mengakhirkan sholat dilakukan pada waktu yang kedua nanti. Misalkan kita bepergian ke Jawa Timur, misalkan dari Kudus ke Jawa Timur kan jaraknya sudah memenuhi syarat untuk menjamak qashar sholat. Kemudian di tengah-tengah perjalanan kita akan melaksanakan jamak takhir sholat duhur dan asar. Jadi otomatis ketika pada waktu zuhur, kita harus niat mengakhirkan waktu zuhur dilakukan nanti pada waktu asar. Jadi untuk niatnya tidak harus menggunakan bahasa Arab, jadi bisa menggunakan bahasa Jawa atau bisa menggunakan bahasanya sendiri.
bahasa Sunda atau bahasa Madura atau bahasa yang lain, bahasa Indonesia juga bisa. Yang penting faham. Jadi yang lebih penting lagi niatnya harus di dalam hati. Jadi niatnya cukup, saya niat mengakhirkan sholat duhur untuk jamak takhir nanti. Nah itu sudah cukup. Jadi kalau misalkan bisa bahasa Arab ya silahkan. Tapi untuk lebih mudah menggunakan bahasa Jawa bisa. Kemudian yang kedua, masih berstatus musafir sampai kedua sholat sempurna. Ini juga mirip dengan syarat jamak takdim tadi. Jadi ketika melakukan dua sholat tadi, sholat duhur dan sholat asar yang dijamak takhir, status musolli, status orang yang melakukan sholat tadi harus masih berstatus musafir. Jadi kalau sampai rumah tidak bisa melakukan jamak lagi. Kemudian yang selanjutnya syarat qashar. Syarat qashar di sini ada 7. Yang pertama, bepergian tidak bertujuan maksiat. Jadi kita bepergian kok bertujuan merampok misalkan. Kita rombongan satu bis pergi ke Jawa Timur untuk merampok bank. Nah, misalkan dari rumah niatnya memang untuk maksiat, maka tidak mendapat keringanan qashar. Yang kedua, jarak yang ditempuh mencapai masafatul qashri. Untuk masafatul qashri, jadi jarak masafatul qashri ini jarak yang diperbolehkan untuk melakukan qashar. Di sini masing-masing ulama ada beberapa pendapat. Ini saya ambilkan 4 saja. Jadi tentang jarak diperbolehkannya melakukan jamak qashar, yaitu yang pertama versi Imam Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, yaitu 80,640 km. Ini yang paling ringan. Kemudian untuk versinya Imam Hanafiyah, jadi mazhab Hanafiyah 86 km. Kemudian versi kitab Fiqhul Islam 88,74 km. Ini yang mayoritas ulama mungkin agak berat ya. Jadi yang terakhir versi mayoritas ulama yaitu 119, sekian kilometer. Jadi kalau dihitung ya kurang lebih 120 km. Ini kalau di daerah-daerah kita, kalau kita bepergian, para kiai kita banyak yang menggunakan kaul yang pertama yaitu 80,640 km. Ini perkiraan ya. Jadi tidak harus pasti hitungannya segitu, tidak. Jadi ini cuma perkiraan karena dalam keterangan kitabnya ini tidak menggunakan kilometer tapi menggunakan hitungannya orang Arab seperti mil, kemudian farsah dan lain-lain. Jadi ini perkiraan kalau di kilometer kan ini sekitar ada yang mengatakan 80, sekian, 86, 88, sekian. Jadi yang banyak digunakan yaitu yang pertama yaitu 80,64 km. Selanjutnya tadi yang syarat pertama, kemudian yang syarat kedua, yang ketiga ya, yang ketiga sholat yang diqashar adalah sholat ada atau sholat qadha yang terjadi dalam perjalanan. Jadi ini khusus yang qashar ya, syarat-syarat qashar. Sholat yang bisa diqashar adalah sholat ada. Sholat ada ini sholat yang masih dalam waktunya atau sholat qadha yang terjadi dalam perjalanan. Misalkan kita pergi ke Jawa Timur, kemudian di tengah-tengah perjalanan sholat duhur misalkan kita lupa, saking jauhnya perjalanan, kemudian merasa lelah sampai lupa waktu sholat, tiba-tiba waktu sudah jam 4 misalkan, padahal kita belum melakukan sholat duhur, ini termasuk sholat ada, sholat qadha ya, sholat qadha yang terjadi dalam perjalanan. Jadi qadhanya kan ketika kita di perjalanan, ini boleh diqashar. Yang tidak di perjalanan contohnya, jadi misalkan kita di rumah mempunyai tanggungan satu sholat yang kemarin belum dilakukan, misalkan sholat duhur hari kemarin, kita belum melakukan sholat duhur hari kemarin, kemudian di perjalanan sampai di Jawa Timur baru ingat kalau kemarin masih ada tanggungan sholat duhur yang belum dilakukan. Ini
masuknya sholat qodho, tapi qodhonya berada di rumah, tidak dalam perjalanan. Maka kalau melihat syarat yang ketiga tadi, sholat tersebut tidak boleh dikosor. Jadi sholatnya harus penuh 4 rakaat. Beda lagi yang contoh yang pertama tadi, ketika memang qodhonya ketika berada di perjalanan, maka boleh dikosor, yaitu sholat duhur yang semula 4 rakaat boleh dilakukan menjadi 2 rakaat. Kemudian yang keempat, niat kosor sholat bersamaan pada waktu takbiratul ihram. Jadi ketika niat kosor harus disertai ketika takbiratul ihram, harus disertakan dalam niat ketika takbiratul ihram. Jadi seperti umumnya niat, yaitu ketika takbiratul ihram harus disertai niat dalam hati. Kalau sholat biasa tidak ada kosornya, tinggal niatnya ketika kita mengkosor sholat, tinggal ditambah kosron atau rok'ataini, ini sudah cukup. Yang kelima, tidak menjadi makmum pada imam yang tidak sholat kosor. Jadi misalkan gini, kita pergi ke Jawa Timur, ini contoh mudah saja. Ketika sampai sana, kita masuk ke masjid, yang masjid di sana penuh dengan orang. Jadi kita tahu bahwa ada orang sholat, tapi sholatnya tidak dikosor. Jadi artinya sholatnya sampurna, sholat asar 4 rakaat. Jadi kita tidak boleh menjadi makmum orang tadi. Gitu ya. Jadi tidak boleh menjadi makmumnya orang tadi. Kalau misalkan kita memaksa, wes ora apa-apa, wis angger jajal dadi imam. Jadi kita niat makmuman kepada orang yang sholatnya sempurna tadi, boleh. Tapi harus sholatnya kita harus ikut orang tadi, jadi harus sempurna. Jadi walaupun kita niatnya niat kosor, niat ingsun sholat asar kosron lillahi ta'ala, tapi imamnya sholat asar secara sempurna, jadi 4 rakaat. Jadi niat kita kosor ini tidak dianggap. Jadi kita harus mengikuti imamnya tadi. Walaupun niat kita niat kosor, tapi sholatnya, jumlah rakaatnya harus 4 rakaat karena kita mengikuti imam yang sholatnya sampurna. Ini kalau dibalik boleh. Jadi misalkan gini, kita mengkosor sholat, kita niatnya kosor sholat, kemudian di belakang ada makmum datang, kemudian niat makmumnya tadi ternyata niatnya sholat tidak kosor, artinya sholat penuh 4 rakaat. Maka kalau yang kasus seperti ini boleh. Tapi kalau dibalik tadi yang menjadi makmum pada imam yang tidak sholat kosor, jadi imamnya sampurna, imamnya 4 rakaat, kita niatnya kosor, maka tidak boleh. Kita tidak boleh kosor maksudnya. Kemudian kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya jadi kita mengikuti imamnya, jumlahnya walaupun niat kita niat kosor, sholatnya tetap harus 4 rakaat karena kita bermakmum pada imam yang sholatnya 4 rakaat, sholatnya sempurna. Yang keenam, masih berstatus musafir ketika sholat, ini seperti yang tadi di atas. Kemudian yang nomor 7, bepergian dengan tujuan yang jelas. Ini yang perlu digarisbawahi. Ketika kita bepergian, kok tidak mempunyai tujuan. Jadi kita dari rumah sudah berkemas, jadi semua pakaian dimasukkan ke tas, kemudian kita berjalan ke arah timur. Takoni kancane, "Amir endi, Kang?" "Wis pokoke ngetan." Misalkan jawabnya seperti itu. Ini kan orang yang bepergian tapi tidak mempunyai tujuan. Ini tidak bisa mengkosor sholatnya. Jadi syarat yang terakhir ini ketika bepergian, ketika kita ingin mendapat rukhsah mengkosor sholat, bepergian harus jelas. Jadi harus tempat tujuannya harus jelas. Jadi kesimpulannya, dari syarat-syarat tadi di atas, terdapat 3 keadaan di mana seorang musafir tidak dapat melaksanakan sholat dengan dijamak dan dikosor. Jadi di sini saya ringkas, ada 3 kasus musafir, orang yang bepergian, walaupun bepergiannya sudah mencapai jarak tadi 80,64 km,
tapi tidak bisa mendapatkan keringanan untuk menjamak atau mengqashar sholat. Ada 3 orang, yaitu yang pertama, orang yang bepergian untuk bertujuan maksiat. Jadi memang dari rumah niatnya niatnya pergi untuk melakukan maksiat, merampok atau misalkan nonton orkes misalkan. Jadi memang dari rumah niat awalnya mau berangkat melakukan maksiat, ini tidak bisa melakukan jamak qashar. Kemudian yang kedua, orang yang semula bepergian untuk tujuan mubah atau ibadah tapi berubah menjadi tujuan maksiat. Jadi dari rumah niatnya ingin silaturahim misalnya. Jadi silaturahim kan termasuk perbuatan yang disunahkan atau perbuatan mubah. Perbuatan mubah seperti berdagang. Jadi berdagang ke Jawa Timur atau mau silaturahim ke rumah saudara ke Jawa Timur, ini termasuk perbuatan yang mubah atau ibadah. Kemudian di tengah-tengah perjalanan tujuan awal tadi digagalkan gara-gara melakukan maksiat. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba di pinggir jalan ada orkes. Jadi ada orkes, kemudian eh, ikut gabung ke gerombolan orkes tadi. Ini yang awalnya tadi bepergian dengan tujuan mubah atau tujuan ibadah, kemudian di tengah-tengah perjalanan tujuan utamanya tadi hilang, berubah menjadi tujuan maksiat, maka orang tersebut tidak bisa melakukan jamak dan qashar. Kemudian yang ketiga, orang yang bepergian dengan 2 tujuan sekaligus, melakukan maksiat dan melakukan hal yang mubah. Jadi ini yang ketiga, bepergian ke Jawa Timur dengan tujuan 2 sekaligus, tujuan mubah atau ibadah, dan yang kedua tujuan maksiat. Jadi ketika kita bepergian kok dengan tujuan 2 sekaligus, maka kita tidak bisa mendapatkan keringanan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Jadi dalam 3 kasus ini seorang musafir tidak bisa mendapatkan rukhsah. Kemudian yang terakhir ini, orang yang bepergian bertujuan ibadah atau mubah akan tetapi di tengah perjalanan melakukan maksiat, maka mendapat rukhsah seperti orang yang, ini contohnya seperti orang yang berzina di perjalanan sedangkan dia bertujuan untuk haji. Jadi ini hampir mirip dengan yang tadi yang ketiga. Dari rumah memang tujuannya untuk melakukan hal mubah ataupun ibadah, tapi di tengah-tengah perjalanan melakukan maksiat. Tapi setelah melakukan maksiat, tujuan utamanya tetap dilaksanakan. Jadi misalkan dari Kudus ke Jawa Timur, sebelum sampai Jawa Timur misalkan di perbatasan di Rembang sana, ya di Sarang, di situ kita melakukan maksiat. Kemudian setelah melakukan maksiat, eh, kita tetap melakukan tujuan yang pertama tadi. Jadi tujuan yang pertama tetap dilaksanakan. Ini masih bisa mendapatkan keringanan jamak dan qashar. Beda tadi yang pertama, yang ketiga tadi, orang yang bepergian dengan dua tujuan sekaligus. Tadi kalau yang ketiga tadi dari rumah memang tujuannya melakukan ibadah atau hal mubah dan melakukan maksiat. Jadi memang dari rumah sudah ada rencana melakukan maksiat. Ini tidak boleh. Jadi yang terakhir tadi, dari rumah tujuannya baik, memang tidak ada rencana untuk melakukan maksiat, tapi di tengah perjalanan tergiur dengan perbuatan maksiat, tapi tetap tujuan awal dilaksanakan, maka masih boleh melakukan jamak dan qashar. Ya, sekian tentang pengertian jamak dan qashar. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Jadi itu tadi